Ya, ingkar sunnah itu kalau diambil dari bahasa Arab, dia berasal dari dua kata, yakni ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari kata bahasa Arab, angkara yungkiru ingkaron, yang mempunyai beberapa arti, yaitu tidak mengakui, tidak menerima baik di lisan dan di hati, atau tidak mengetahui sesuatu, atau menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Itu yang disebut dengan ingkar. Ya. Jadi kata ingkar itu terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan. Jadi ada yang membedakan antara al-juhdu dan ingkar. Kalau ingkar itu sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan al-juhdu terhadap sesuatu yang tampak. Nah, dia menolak juga tetapi tidak tampak. Kemudian kalau kita bahas apa yang dimaksud dengan ingkar sunnah, dia ada beberapa batasan. Yang pertama, ingkar sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Nah, jadi hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran, maka masyarakat Islam menolak sunnah itu. Yang kedua, ingkar sunnah adalah suatu faham yang timbul pada sebagian mayoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah, baik sunnah secara praktis atau secara formal yang dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas, mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam buku Suudi Ismail itu ada 3 kelompok golongan ingkar sunnah menurutnya. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Ya, jadi seluruh sunnah itu otomatis ditolak oleh golongan ini. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Nah, jadi ketika sunnah itu sama dengan Al-Quran, maka sunnah bisa diterima. Tapi kalau tidak ada dalam Al-Quran atau bertentangan, maka itu tidak bisa diterima. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Golongan ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir saja, atau hadis yang bersifat mutawatir. Sementara hadis ahad, itu tidak bisa diterima. Jadi dari penggolongan ingkar sunnah itu menjadi 3 bagian. Golongan yang benar-benar masuk dalam pengertian ingkar sunnah adalah golongan pertama. Sedangkan golongan kedua dan ketiga adalah golongan yang masih ragu terhadap keberadaan sunnah atau mengakui dan menolak keberadaan sunnah. Jadi kalau bicara tentang ingkar sunnah ini, maka 3 ini ada yang menolak secara keseluruhan. Yang pertama tadi, yang kedua sunnah itu ditolak ketika bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir saja. Kemudian kalau kita lihat apa argumen-argumen dari ingkar sunnah dikuatkan cukup oleh para tokoh-tokohnya, karena kita sudah banyak belajar tokoh-tokohnya yang terdahulu. Ada argumen-argumen nakli, misalnya argumen-argumen dari Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, kitab Al-Quran untuk tibyanan likulli syai'in, menjelaskan kepada segala sesuatu. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 38 juga dijelaskan, ma faradna fil kitabi min syai'in, tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Jadi menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Al-Quran telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan keterangan lain seperti sunnah. Jadi menurut orang ingkar sunnah, sholat 5 waktu sehari semalam yang wajib dirikan dan yang sehubungan dengannya, dasarnya bukanlah sunnah atau hadis, melainkan ada di dalam Al-Quran. Kemudian kaitannya dengan tata cara sholat, seperti siapa yang sudah kita pelajari, Kasim Ahmad, ya, pengingkar sunnah dari Malaysia, mengatakan bahwasanya perintah sholat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan amalan inilah yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga Nabi Muhammad.
Nah, jadi itulah alasannya kenapa Al-Quran tidak memperinci persoalan sholat. Nah, jadi menurut Bengkar Sunnah, kalau kita lihat dari alurnya, sholat itu tidaklah penting jumlah rakaat, sholatnya, cara duduk ayat dan bacaannya itu tidak perlu lagi. Nah, maka ada persoalan sholat misalnya. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat as-sholatu lizzikri, sholatlah dengan mengingat. Nah, ada yang orang yang ingkar sunnah hanya mematok dengan Al-Quran saja, maka dia sholat hanya dengan mengingat Allah saja. Hal-hal seperti itu akan muncul nanti. Jadi para pengingkar sunnah juga memakai Al-Quran saja sebagai rujukan. Kemudian juga ada argumen-argumen akal mereka. Jadi kalau menurut para muhaddisin, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam alasan-alasan mereka itu. Nah, bukti-buktinya seperti Al-Quran surat An-Nahl yang disebutkan tadi sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan. Nah, jadi ayat tersebut mengandung pengertian bahwasanya ayat Al-Quran menjelaskan tentang berbagai kewajiban, larangan, dan teknis pelaksanaan ibadah tertentu. Nah, jadi tidak dengan demikian surah An-Nahl itu yang kita bacakan tadi tidak menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan ayat tersebut menekankan pentingnya hadis samping ijtihad. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang memang yang menjadi alasannya menjadi kelemahan sebetulnya. Banyak sekali kelemahan-kelemahan. Kalau dikatakan misalnya Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab, nah, kemudian ada bahasa Arab itu bersifat umum dan khusus misalnya. Jadi para pengingkar sunnah menyatakan bahwa orang-orang yang berpengetahuan mendalam tentang bahasa Arab dapat memahami Al-Quran tanpa bantuan hadis Nabi. Nah, tapi kenyataannya itu adalah berbeda ketentuan sebetulnya antara pengingkar sunnah dan yang lainnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita simpulkan, kedudukan sunnah itu memang adalah hal yang penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu sunnah berfungsi sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan takyid, dan bayan nasakh, dan bayan tasri'. Jadi orang yang berpaham ingkar sunnah itu beranjak pada pemahaman yang salah terhadap ayat Al-Quran, sejarah umat Islam, sejarah perhimpunan sunnah, dan sejarah cabang dari penelitian kesahihan sunnah itu sendiri. Kesalahan pemahaman itu disebabkan banyak faktor. Sebagian dari faktor itu ada yang berkaitan dengan kekurangan pengetahuan mereka terhadap sumber ajaran Islam, dan sebagian faktor lain berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berpikir mereka. Jadi sepanjang sejarah itu para penganut ingkar sunnah itu masih bersedia terbuka sebagaimana yang dianjurkan Al-Quran, niscaya faktor tersebut akan dapat diatasi. Ketika orang ingkar sunnah itu berpikir terbuka, maka ini bisa diatasi. Maka dalam hubungan ini, para pendukung dan pembela sunnah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup, khususnya berkenaan dengan Al-Quran dan sunnah, tetapi juga dituntut untuk mampu dan bahkan menerima yang berbagai argumen yang secara ilmiah dapat ditanggungjawabkan kebenarannya. Maka kita berhati-hati sekali terhadap isu-isu ingkar sunnah ini. Banyak sekali pemikiran-pemikiran, dan bahkan mungkin saja kita sendiri adalah orang ingkar sunnah karena tidak mengamalkan sunnah, ya kan? Bukan ingkar sunnah dalam artian menentang, tetapi tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Lebih baik kita berdiskusi saja. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya untuk orang-orang ingkar sunnah, tata cara ibadah yang mereka lakukan berbeda dengan yang tidak ingkar terhadap sunnah tersebut, Pak? Oh, kalau kita bilang itu berbeda, sebetulnya dia tidak berbeda juga. Cuman
Memang dia hanya merujuk kepada hadis saja, Al-Quran saja. Nah, dia merujuk kepada Al-Quran, sehingga tentu berbeda gitu. Tentu berbeda. Tentu berbeda amalan-amalannya. Bisa dilihat. Kita kumpulkan saja pertanyaan dulu. Siapa yang bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang LDII, Pak? LDII, Lembaga Dakwah Islam. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan dulu. Saya tampung saja dulu. Pak, orang yang ingkar terhadap sunnah itu juga pakai ijtihad, Pak. Mereka juga percaya atau tidak percaya terhadap ijtihad, Pak? Baik. Baik, tadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, siapa pertanyaan tadi? Anissa. Anissa ya. Baik, Anissa, yang pertama itu bagaimana pengamalan orang ingkar sunnah? Seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada tiga tipe orang ingkar sunnah itu sebetulnya. 3 tipe. Ingkar sunnah yang pertama itu mutlak, dia menolak semuanya berdasarkan dari hadis Nabi, itu mutlak semuanya dia tolak. Mutlak semuanya ditolak sehingga sehingga pemikiran-pemikirannya hanya bertumpu kepada Al-Quran saja. Kemudian kelompok yang kedua hanya menerima hadis yang sesuai dengan Al-Quran. Ketika bertentangan hadis itu dengan Al-Quran, maka dia tidak pakai hadis itu. Atau tidak ada di dalam Al-Quran, berbeda ada hal-hal baru di dalam hadis yang tidak ada di dalam Al-Quran, itu tidak dipakai. Yang ketiga, dia hanya memakai hadis mutawatir saja. Nah, hadis ahad itu tidak bisa diterima oleh golongan ingkar sunnah ini. Jadi memang golongan ingkar sunnah itu sepertinya mencoba hanya kepada Al-Quran. Sebetulnya dia mempermudah saja. Kalau kita lihat dari kata Kasim Ahmad tadi, tokoh ingkar sunnah di Malaysia, itu dia menjelaskan bahwasanya sholat itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ini kita hanya meneruskan saja, sehingga memang banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan sholat, bagaimana tata cara sholat, hal-hal tersebut terjadi karena memang berbeda antara orang yang ingkar sunnah dengan orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Dalam sunnah saja ada tanawwu ibadah, bukan ikhtilaf ya. Tanawwu, ragam dalam beribadah. Nah, ini kita bahas juga nanti kan. Bagaimana tanawwu ibadah, ragam dalam ibadah itu. Ada yang misalnya cara wudhunya berbeda. Ya. Ketika sholat ada yang bismillah, jahar, dan sir, itu tanawwu, bukan ikhtilaf, bukan perbedaan sebetulnya. Bukan perbedaan. Kalau ingkar sunnah dengan kita itu jauh perbedaannya. Kemudian yang kedua LDII ya. LDII ini kalau kita lihat dari dari cara pengamalannya, dia tetap ada di Indonesia, tapi saya pernah berkomunikasi dan memang ada perbedaan dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi susah juga kita mengidentifikasinya ya. Karena kita tidak terlibat langsung dengan LDII ya. Yang ketiga tadi siapa yang bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Anissa masih, Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ini kan Bapak kita sedang membahas mengenai ingkar sunnah. Sunnah ya Pak ya. Ya.
Nah, di sini sebelumnya Anda mau menanyakan, ini terkait apa Pak? Al-Quran ini kan sejalan dengan sunnah gitu. Ya, Tatkala ada satu ayat yang menjelaskan yang sekiranya patut penjelasannya dengan apa? Dengan hadis. Nah, bagaimana cara mereka menjelaskan Pak, sementara di Al-Quran itu hanya bersifat universal baru Pak gitu. nah, Belum jelas bagian-bagiannya gitu. iya. Bagaimana cara mereka, apakah mereka punya ijtihad pribadi atau bagaimana gitu Pak? Oh Dan ya, yang dasar maksud. ijtihad mereka Ya, memang dia memakai dasarnya itu dasar nakli dan akli. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi dalam surah An-Nahl tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Qur'an, kitab atau Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Artinya menurut mereka dia memahami ayat ini dengan akli juga. Artinya ada ijtihad dia di situ. Ya kan? Ada ijtihadnya. Bahwasanya Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Maka mana mungkin hadis Nabi menurut pandangan orang ingkar sunnah. Mana mungkin Al-Quran yang sudah sesempurna ini dilengkapi lagi dengan hadis Nabi. Nah, walaupun kita banyak tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasul itu sebetulnya adalah wahyu juga, ya kan? Nah, itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwasanya hadis itu juga wahyu juga pesan-pesan dari Allah juga yang disampaikan oleh Nabi. Nah, tapi mereka tidak menerima itu. Nah, jadi memang pemikiran ya. Seperti yang saya bilang di terakhir tadi, orang-orang ingkar sunnah itu sepanjang dia masih mau untuk berdiskusi, mau terbuka dalam pemikiran Islam itu bisa mengakui sunnah. Nah, kalau nanti ada yang bertanya, apakah ingkar sunnah itu ada di Sumatera Barat? Ya kan? Atau di sekitar kita, ya kan? Atau apakah ada pesantren yang ingkar sunnah? Atau ada pesantren yang terindikasi ingkar sunnah? Nah, jawabannya ada di Sumatera Barat ada satu pesantren yang cukup besar, itu tidak memuat kurikulum ilmu hadis sama sekali, tidak mengajarkan hadis sama sekali, menjelaskan Al-Quran ustadznya hanya dengan ijtihad saja, dengan akli saja. Nah, itu ada. pesantren apa itu? Ya, kalau pesantrennya saya tuduh tidak, saudara cari saja. Saya tidak mau menyebut nama ini kan. Tapi ada. Pesantrennya cukup besar dan tidak jauh kalau lokasinya dari kita. Saya sudah pernah masuk ke sana, sudah bertanya, tapi untuk diekspos itu lumayan berat kerjanya. Saya dengan Di sekitar Padang atau Bukit Tinggi Pak? Ya, sekitar Sumatera Barat, tidak jauh dari kota Bukit Tinggi. Dan di Bukit Tinggi pun kabarnya juga ada pengajian-pengajian seperti itu. Kita bisa cek nanti, ada ustadz-ustadz yang hanya terkenal dan hanya memakai Al-Quran saja. Kita tidak mengatakan ustadz itu ingkar sunnah ya, tapi ya tidak mungkin menjelaskan Al-Quran hanya dengan akal saja, karena fungsi hadis seperti apa, bayan tafsir, ya kan, untuk menjelaskan Al-Quran. Sehingga saudara pun sebetulnya harapannya jangan hanya belajar anak yatim, nanti bisa jadi ingkar sunnah, ya kan, bibit-bibit ingkar sunnah baru, mudah-mudahan tidak. Tapi kita belajar tentu harus ada sumber-sumbernya. Nah, tidak mungkin dari pemikiran-pemikiran saja. Nah, kalau pemikiran saja tentu instan sekali kita kan. Nah, ini. Ya, satu lagi Pak. Ya, silakan. Ini kan tadi udah Pak bilang juga terkait ibadahnya Pak gitu. Ya. Kalau mereka orang ingkar sunnah, otomatis mereka tidak berujukan kepada ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini bagaimana dengan ibadah mereka, sholat mereka gitu Pak? Tata cara mereka apa? Tentukan pribadi ataukah hanya sekedar mengingat Allah saja gitu kan? Ya, nah kalau yang sudah bisa ada Dalimi Lubis namanya di Kementerian Agama Padang Panjang, almarhum ya. Itu dia berpikiran ingkar sunnah. Saya dulu kuliah dengan Profesor Edi Safri ya. Nah,
seperti itu juga jawabannya. Memang ketika ditanya bagaimana sholatnya, ya dia sholat saja. Sholat saja seperti kita. Ada yang kalau di Jawa itu as-sholatu li zikri, sholat hanya dengan mengingat Allah saja, itu sudah cukup ya, karena dia berpatokan kepada ayat Al-Quran tadi, as-sholatu li zikri, ya, sholat itu dengan mengingat Allah saja sudah cukup, ya kan. Artinya memang ada yang sholatnya orang ingkar sunnah itu sama dengan kita. Nah, itu hilahnya dari Qasim Ahmad yang saya jelaskan tadi. Sholatnya sama dengan kita. Karena dia hanya turunan dari ajaran Nabi Ibrahim itu. Nah, ajaran Nabi Ibrahim turun sampai ke kita. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau ditanya berbeda, tentu berbeda. Ya, yang harus saudara pahami, perbedaan itu antara tanawu dengan berbeda yang seperti ini berbeda sekali. Yang selama ini yang ada di kita berlama-lama di persoalan ikhtilaf. Ada yang orang bismillah sir, ada yang jahar, ya kan? Ada yang pakai nawaitu, ada yang dalam hati saja. Itu bukan ikhtilaf sebetulnya. Itu babnya itu tanawwa ya, ragam ya. Nah, kalau ragam itu tidak persoalan kan? Ya, tapi kalau tanawwa, kalau perbedaan yang seperti yang prinsip misalnya sholat subuh 3 rakaat itu kan sudah berbeda itu. Improvisasi 5 rakaat dan segala macamnya. Nah, itu. Ya, tadi ada menyinggung mengenai sholat mereka, ada yang sholat seperti kita, Ya. itu ada yang tidak gitu kan, hanya dengan zikri gitu Pak. Ya. Kalau yang mereka sholat semua seperti kita itu, rujukan mereka apa? Karena mereka akan disebut ingkar sunnah, ataukah mereka sholatnya sama dengan kita masih mencontoh Nabi, ataukah bagaimana mereka gitu Pak, yang orang ingkar sunnah ini? Karena sama dengan kita sebenarnya gitu. Ini yang membingungkan sebetulnya. Yang membingungkannya adalah dia tidak percaya dengan hadis, tapi dia tetap mengamalkan hadis ya. Dalam konsepnya dia tidak percaya dengan hadis Nabi. Nah, ini yang rumit. Coba lihat pemikiran siapa Dalimi Lubis yang di Padang Panjang, ini menarik juga. Tokoh-tokoh ingkar sunnah itu banyak sekali. Tapi yang di sekitar kita yang populer ketika itu adalah Dalimi Lubis ya. Di Kementerian Agama Padang Panjang. Kalau sama sekali yang apa yang disampaikan Nabi, baik itu hadis qudsi kan itu merupakan perkataan Allah Pak. Mereka tetap tidak menyampaikan, tidak mengakui ya Pak ya. Ya pokoknya hadis dia tidak menerima itu. Jadi izin bertanya Pak. Ya silakan. Kenapa golongan ingkar sunnah ini hanya memakai, kalau ada memakai hadis, dia hanya memakai hadis mutawatir Pak? Baik. Yang saya jelaskan tadi, golongan ingkar sunnah ini kan banyak sekali. Kita kan kepala sama hitam sebetulnya. Tapi pemikiran berbeda-beda. Ada golongan ingkar sunnah itu yang menolak 100% itu dia tolak. Hadis apapun itu dia tolak. Yang kedua adalah yang hanya menerima yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, baru dia terima. Yang ketiga adalah yang dia pakai adalah hadis mutawatir saja. Nah, ini yang golongan yang ketiga. Kenapa hadis mutawatir saja? Karena menurutnya hadis mutawatir itu, apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Dia bersifat tautuhum birukizbi, ya. Tidak mungkin orang bersepakat untuk berdusta ya. Sementara kalau hadis dhaif itu atau hadis ahad itu yufiduzon, dia sifatnya itu sangkaan. Boleh jadi hadis yang ahad itu sahih, boleh jadi hadisnya itu hadis yang dhaif atau sahih ya. Nah, jadi itu dipertanyakan lagi. Jadi dia bersifat pasti saja. Ini kan pola pikir saja sebetulnya. Tapi kalau kita belajar sejarah dari hadis itu sendiri, persoalan tadwinus sunnah, persoalan bagaimana hadis setelah Nabi meninggal, bagaimana sahabat merawat hadis, bagaimana majelis-majelis hadis tetap ada walaupun hadis belum dituliskan ketika itu. Nah, itu adalah perjuangan dari para sahabat. Ya, sampai ke kita saat sekarang ini, ya kan? Nah, jadi itu pola pikirnya, polanya ada 3 itu sebetulnya. Orang-orang ingkar sunnah itu. Ada pertanyaan yang lain?
Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Satu lagi nih, mungkin masih terkait dengan yang tak jauh-jauh dari itu, Pak ya. Apa namanya? Pertama, dalam secara pakaian bagi mereka tersebut itu, berpakaian itu bagi mereka apakah memakai baju kaos atau pakaian celana levis dalam sholat itu biasa saja atau bagaimana, Pak? Karena secara anjuran orang secara apa namanya secara anjurannya kan memiliki adat tertentu untuk ibadah gitu, Pak. Bagaimana dengan mereka gitu, Pak? Jadi memang kalau kita bicara tentang golongan ingkar sunnah, nah ini apa banyak perbedaan antar mereka saja, ada perbedaan-perbedaannya, ada kategori-kategorinya. Nah, jadi kalau berpakaian dan segala macamnya itu kan masuk teknis ya. Sedangkan yang wajib saja dia sudah berbeda itu, apalagi yang sunnah-sunnah ya kan. Yang wajib saja, yang pokok saja itu sudah berbeda bagi mereka. Sholatnya, puasanya, ya bagaimana berbukanya itu berbuka kalau di dalam Al-Quran kan sampai sudah gelap ya. Kalau bicara sama orang Syiah itu ya dia berbukanya sampai malam ya. Jam 7, jam 8 baru dia berbuka. Karena itu dia mengambil landasannya dari situ, bukan dari hadis Nabi. Artinya memang ketika kita bicara tentang ingkar sunnah ya, jangan-jangan kita bisa jadi orang itu ingkar sunnah memang sudah pakemnya dalam kepalanya. Jangan-jangan kita, kenapa hadis itu tidak banyak dirawat, tidak banyak orang yang menghafal, tidak banyak lagi orang yang kepada hadis, karena memang salah satu tujuan dari orang orientalis atau orang barat itu adalah agar umat Islam itu tidak dekat dengan hadis itu sendiri ya. Bayangkan kalau seandainya umat Islam ya mengamalkan hadis semuanya, apa yang akan terjadi? Ya, coba kita bayangkan. Seluruh hadis Nabi itu 80 atau 50% saja diamalkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia misalnya, apa yang akan terjadi? Nah, artinya umat Islam akan lebih akan lebih kuat ya. Bagaimana hadis-hadis Nabi. Nah, maka kita hanya diarahkan pola pikir. Apalagi kalau sudah kuliah ke barat misalnya, kita disuguhkan dengan pemikiran-pemikiran filosofis, filsafat yang kita tidak punya prinsip hidup tentang Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mudah saja dan gampang saja mengkritik Al-Quran, mengkritik ajaran-ajaran dari Nabi. Itu banyak sekali terjadi. Seperti kasus-kasus yang terjadi misalnya milkus sunnah, misalnya ada pemilikan kawin kontrak dibolehkan, seperti disertasi orang di Jogja. Nah, ini kan suatu hal yang menjadi polemik juga. Nah, artinya memang banyak sekali hal yang terjadi. Ingkar sunnah bisa jadi sebagai sebagai pemikiran yang pertama, yang kedua sebagai kelompok dia. Kalau sekarang yang sebagai kelompok itu pun kan tidak ada, dianggap sesat oleh MUI kita. Tapi kalau ingkar sunnah secara pemikiran itu bagaimana? Itu masih banyak terjadi, orang-orang liberal, orang-orang sekuler banyak sekali tidak lagi memakai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kita berdoa supaya supaya kita tetap belajar dan terus belajar, ya. Belajar Al-Quran juga, belajar hadis juga. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Ini akan terjadi. Ya. Musabaqah yang ada musabaqah tilawatil Quran, ya, musabaqah hadis tidak banyak. Orang-orang yang hafal hadis itu tidak banyak lagi. Nah, hal-hal seperti itu penting juga untuk kita rawat. Ya. Sebenarnya kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir pun sebetulnya merawat Islam juga. Tapi bagaimana menafsirkan Al-Quran, ada asbabun nuzulnya, ada kisah-kisahnya, ada cerita-cerita dari Nabi dulu, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang coba kita tebarkan. Nah, itu kerjanya anak IAT itu. Bukan hanya fokus kepada Al-Quran saja menurut saya. Tidak.
Tidak bisa kita fokus kepada Al-Quran saja tanpa ada hadis di sana. Silakan ketika kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Tentang pembahasan tadi mengenai ingkar sunnah. oke. Apakah ingkar sunnah itu mempercayai adanya Rasul, Pak? Mempercayai ada Rasul tentu iya, karena di dalam Al-Quran ada, ya kan. Nah, percaya Rasul ada, cuma sebagai sumber hukum dia tidak percaya. Nah, golongan yang pertama, golongan yang kedua, nah, itu kan ada syarat-syaratnya. Pertanyaan, Pak. Bukannya dijelaskan, Pak, di dalam Al-Quran tuh bahwasannya Rasul itu orang-orang pilihan yang harus kita imani. Ya, cuman kan memang karena pemikirannya itu tidak sampai ke sana. Itu persoalannya seperti itu. Pemikirannya tidak sama dengan kita itu. Ya. Karena menurut mereka Al-Quran saja cukup. Kenapa harus pakai hadis? Nah, itu. Dia sudah cukup dengan Al-Quran. Ya. Tidak butuh lagi dengan asupan yang lain. Silakan yang lain. Baik, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, ingkar sunnah ini telah ada sejak zaman sahabat ya, Pak. Iya. Kemudian dari sejarahnya juga kita lihat dari munculnya firqah-firqah ataupun aliran-aliran, contohnya Khawarij, Mu'tazilah, dan Syiah lain sebagainya. Jadi yang Khawarij, aliran-aliran itu tuh memang ingkar sunnah, Pak. Dan apa yang menjadi dasar mereka tuh bisa tidak menerima sunnah itu sendiri, apakah karena memang tidak menerima ajaran dari Rasulullah atau karena adanya politik atau apa gitu, Pak? Karena kan di sini banyak aliran waktu itu, Pak. Apalagi banyak yang ingin memenangkan kekhalifahan atau bagaimana itu, Pak. Baik. Dia banyak faktor sebetulnya tentang kenapa orang menjadi ingkar sunnah ini. Ya, banyak faktor. Ada faktornya faktor politik, kemudian ada faktornya adalah faktor tentang ibadah. Ya. Ingin mempermudah ibadah saja. Tapi dalam sejarah itu kita bisa lihat yang pertama ketika ingin menjadi nabi baru, ya karena ketika setelah nabi meninggal itu muncul nabi-nabi palsu, kemudian orang yang enggan membayar zakat, bahkan ya kerja berat dari Abu Bakar itu, Khalifah Abu Bakar adalah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, orang nabi-nabi palsu. Nah, ini kerja berat karena duri dalam daging. Ketika nabi hidup dia patuh, ya ketika nabi itu sudah bebas semuanya menurut mereka, pemikiran mereka. Nah, seperti itu juga kita ketika tidak dikontrol seperti ini kan juga susah ya. Ketika kuliah daring ini kan susah juga karena kontrolnya susah. Nah, ya ibadahnya segala macam. Jadi dalam sejarah itu kan siasah itu menjadi faktor yang paling banyak mengakibatkan orang menjadi ingkar sunnah. Faktor politik ya, faktor politik. Bagaimana orang Khawarij mengangkat keluar dari golongan dari Ali dan Aisyah ketika itu, sehingga muncul Khawarij dan menganggap dirinya adalah yang paling benar. Jadi persoalannya adalah menganggap diri paling benar. Apalagi ketika Nabi meninggal itu yang menjadi patron itu tidak lagi ada. Ada yang tidak tetap saja ada yang tidak setuju dengan khalifah yang baru. Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, ya. Hal seperti itu terjadi. Bahkan Syiah pun kan karena memang orang yang memang cinta mati-matian dengan Ali bin Abi Thalib, ya kan? Sehingga mencoba orang-orang Sunni, ya, orang Sunnah wal Jamaah. Nah, ini terjadi. Jadi memang faktor-faktornya banyak sekali. Faktor siasah atau politik, ya, faktor ibadah,
dan lain sebagainya. Ya, itu Neneng Junita. Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan tentang ingkar sunnah ini? Yang membawa ingkar as-sunnah pertama kali di Indonesia tuh siapa sih, Pak? Nah, ini yang susah apa? Susah diidentifikasi ya. Nah, siapa yang yang membawa ingkar sunnah di Indonesia? Tetapi tokohnya itu ada si Irham Sutarto ya, tentang ingkar sunnah ini. Nah, ini di Indonesia dia yang terkenal ini. Kalau bicara tentang ingkar sunnah, Muhammad Ihram Sutarto ini tokohnya. Tapi yang membawa pertama kali tentu ini susah juga dideteksi. Kalau di Sumbar itu ada Dalimi Lubis ya, kalau salah. Saya coba cek dulu. Dalimi Lubis. Ingkar sunnah. Ini kan ada Dalimi Lubis Sumatera Barat. Itu ada. Tapi kalau untuk sekarang di Indonesia secara kelompok dia tidak tampak ya, secara kelompok tidak tampak, tetapi secara pemikiran itu ada. Dan bahkan saya berani menyebutkan di Sumatera Barat ini pesantren yang terindikasi ingkar sunnah itu ada. Ya, karena saya sudah pernah masuk ke sana, bertanya kepada dan yang luar biasa. Hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi itu banyak sekali terjadi. Ya, saya contohkan saja misalnya. Sholat, kurban itu berapa bolehnya? Berapa orang setahu kita? Saudara berapa? Berapa orang kurban itu? Satu kurban itu. Berapa orang? Ya, siapa ini? Siapa yang bisa jawab? 7, Pak. 7 ya. Bahkan Tidak dibatasi, Pak. di pesantren itu ya bisa kita kurban berapa saja kita sanggup. Nah, bersama-sama. Ya, itu kan sudah berbeda lagi dengan konsep kurban. Kemudian banyak sekali penafsiran itu dengan akal. Kemudian kurikulum tentang hadis itu sama sekali tidak ada, Nah, kalau ditanya oleh orang ketika akreditasi itu ada, tapi ketika kita tanya ke santri-santrinya memang itu tidak ada. Nah, itu bisa dicek. Ini kayak yang seperti ini. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, masih? Ininya Pak? Ya, silakan. Jadi gini Pak, Ya. Orang ingkar sunnah itu kan apakah berdosa besar orang ingkar sunnah itu Pak? Kan dia sholat Pak gitu. Gimana? Ya itu Pak. Apakah masuk neraka gitu Pak? Ya. Sedangkan dia sholat gitu. Gimana menurut siapa? Kalau masalah dosa saya tidak bisa juga menghukum orang kan. Tapi yang jelas itu sudah aliran yang sesat. Nah, kan Ya. itu membingungkan Pak gitu. Ya. Bukan membingungkan karena memang ingkar sunnah itu artinya orang yang tidak percaya dengan sunnah Nabi. Orang yang tidak percaya dengan sunnah Nabi.
Ya, kalau di dalam Islam kita harus percaya Nabi, kita bersyahadat kepada Allah dan kepada Nabi. Kemudian kita juga harus mengamalkan ajaran dari Nabi. Iya. Nah, kalau sudah di luar itu tentu tidak lagi sejalan, tidak lagi satu jalur, nah, tentu berbeda. Ya, persoalan dosa atau tidaknya saya tidak bisa juga jawab, ya kan? Karena tidak saya juga saya cuman yang jelas kalau sudah keluar dari rel itu pasti sudah salah. Ya. Oh, salah, Pak. Ya. Ya kan, Iya, kalau iya. kereta api keluar dari rel, itu sudah luar biasa itu kan. Iya, iya. Ini kan. Ya, kalau Oke lah, dalam Pak. Kasih, Pak. ya, Kalau udah salah, nanti gimana lagi ya kan? ya kalau sudah keluar rel itu sudah pasti akan banyak musibah, akan banyak apa, ya kan? Sudah keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya, ya kan? Kita harus percaya kepada hadis, tapi tidak percaya kepada hadis. Ini sudah jelas ini, sudah totalitas salahnya kan. Iya, iya, iya. Dia jadi salah berarti ya, Pak. Ya. Ada yang lain bertanya? Ada pertanyaan yang lain? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak ada, ini pertemuan silabus yang terakhir di problematika hadis kontemporer ya. Setelah ini kita ujian ya, minggu depan kita ujian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini banyak sekali kekurangan kita. Kuliah daring ini memang tidak efektif lagi menurut saya, tapi tentu kita berharap kedepannya akan lebih efektif lagi. Untuk ke depan kita bisa kuliah tatap muka lagi seperti bagaimana biasanya, sehingga bisa lebih sempurna dalam menuntut ilmu. Ya, walaupun kita kuliah daring, tetaplah banyak membaca, berdiskusi dengan siapa saja. Ya, banyak membaca dan banyak berdiskusi. Ya, mudah-mudahan kita tidak masuk kepada golongan ingkar sunnah tadi, golongan-golongan sesat, golongan-golongan liberal, ya kan. Nah, ini kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak masuk kepada orang-orang yang melenceng dari ajaran Islam. Mudah-mudahan ya, karena ingkar sunnah bisa jadi tidak dalam pemikiran kita tidak ingkar sunnah, tapi mulai malas melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Sholat sunat rawatib sudah mulai ditinggalkan, ya kan? Sholat tahajud, sholat duha dan semacamnya. Nah, ini kan hal-hal sederhana yang sebetulnya kita tidak tahu, tapi kita tahu itu bermanfaat, itu anjuran dari Nabi, tapi itu kita tinggalkan, ya kan? Nah, kita berdoa kepada Allah supaya tidak masuk kepada yang sistematis seperti itu. Secara tidak sadar kita tidak mengamalkan hadis Nabi. Percaya kepada hadis Nabi, tapi tidak mengamalkan. Nah, ini kan sama saja itu, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita totalitas dalam beragama, ya. Totalitas dalam beragama. Amin ya Allah. Belajar, ya. Totalitas juga dalam belajar, sehingga kita tidak sesat dalam mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.